Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari WOM, Gen 04, Gen 24. Saya berasal dari kelompok A1. Saya akan memaparkan ilmu anatomi blok 1.2. Untuk blok pertama, tadinya siswa SMP. Dia sempat terluka baku saat bermain permatangan dan hanya membilas dengan air. Setelah itu, dia mengaku menggerakkan tangannya dan terasa kaku dan tak bisa membuka mulut. Pertanyaan pertama, jelaskan anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Pertanyaan kedua, jelaskan penyusun muskulus masticatus beserta fungsinya dan inervasinya. Itu osma. Di sini ada proses coronoideus yang berfungsi sebagai insersio atau perlekatan dari muscularis. Nah, dari seberang proses coronoideus, terus di sini ada prosesus condylaris berfungsi sebagai insersio dari musculus pterygoideus lateralis dari tempat perlekatan ligamen lateral dari articulatio temporomandibularis bersama dengan fossa mandibularis postemporal membentuk articulatio temporomandibularis. Di sini ada ramus mandibula. Di sini terdapat facies lateralis dan medialis dari mandibula. Kemudian di sini ada mandibula, merupakan tempat pertemuan dari margo posterior di bagian bawah sini dan inferior di bagian samping sini, menjadi insersio dari musculus masseter dan pterygoideus medialis dan sebagai perlekatan ligamen mandibularis. Kemudian ada pars alveolaris yang berfungsi sebagai oreomusculus top membentuk arcus alveolaris dan tempat perlekatan gigi bawah. Dan ada foramen mentale di sini dilalui oleh aner cave mentalis dan nervus mentalus. Kemudian di bagian ini ada protuberantia mentalis dan tuberculum mentalis. Keduanya ini modelnya berbentuk segitiga dan tuberculum kecil besar. Nah, keduanya berfungsi dalam membentuk dagu. Terakhir ada linea obliqua yang menjadi origo dari musculus depressor anguli oris. Kemudian ini ada mandibula dari sisi lateral. Sisi ada proses coronary yang tadi. Di sini ada kaput mandibula. Di sini ada fovea pterygoidea yang berfungsi sebagai insersio dari musculus pterygoideus lateralis. Kemudian ada insersura mandibula yang dilalui oleh nervus massetericus. Di sini ada proses condylaris tadi. Di sini ada incisura mandibula yang tadi. Kemudian di sini ada ramus mandibula, ini ada linea obliqua, tuberositas, fokus mandibula, malus mandibula, yang pertemuan dari antara posterior dan inferior. Dan di sini ada pars alveolaris. Nah, dari sisi posteriornya, os mandibulae terdapat foramen mandibulae yang berfungsi sebagai jalur yang dilewati oleh PN alveolaris inferior. Kemudian ada linea mandibula yang menjadi perlekatan ligamen sphenomandibular di sini. Kemudian ada linea mandibula yang berfungsi sebagai origo dari musculus myloioideus. Kemudian terakhir ada simfisis di bagian sini yang berfungsi menjadi origo dari musculus genioideus dan genioglossus. Kemudian musculus masticatores. Musculus masticatores itu otot yang bekerja yang berfungsi untuk kita bisa mengunyah.
Yang pertama ada musculus masseter, yang kedua ada musculus temporalis, yang ketiga ada musculus pterygoideus lateralis, dan yang terakhir ada musculus pterygoideus medialis. Nah, urutan dari lateral terdapat musculus masseter, kemudian musculus temporalis, kemudian musculus pterygoideus lateralis, dan terakhir ada musculus pterygoideus medialis. Nah, musculus pterygoideus memiliki origo di lamina lateralis dari prosesus pterygoidalis sphenoid atau caput inferius, dan fascia infratemporal dan crista infratemporal di ala mayor osphenoid, dan insersionya pada kolum mandibula berfungsi untuk pergerakan lateral mandibula dan protraksi mandibula, diinervasi oleh cabang dari nervus mandibularis atau cabang ketiga nervus trigeminus. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis, memiliki origo di sisi medium dari proses pterygoideus sphenoid, memiliki incisio di permukaan medial diasmus mandibula dan angus mandibula, berfungsi untuk pergerakan lateral dan protraksi mandibula, dan sebagai ancestor saat elevasi mandibula. Nah, kemudian diinervasi oleh cabang dari nervus mandibula. Itu cabang ketiga nervus trigeminus. Nah, ini musculus temporalis tadi, ya, potensi atau musculus masseter, nervus mandibularis, nervus maxillaris. Kemudian untuk laporan yang kedua, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di GT 1 sampai 3. Tidak dapat dikontraksi saat dari digerakkan untuk menggenggam. Pertama, jelaskan ilepas musculus di regio antebrachii dan manus. Yang kedua, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachii serta kinesiologisnya. Ya, musculus antebrachii dan manus pada awalnya dari inovasi radialis, kemudian menjadi dua di radialis superficialis dan radialis profundus. Dari radialis profundus bagi dua menjadi nervus cutaneus antebrachii posterior dan kemudian di sini ada nervus interosus antebrachii anterior. Ini yang terakhir ada ulnaris. Dari ulnaris ini di sini ada R dorsalis dari nervus ulnaris. Di sini ada R palmaris dari nervus ulnaris juga. Kemudian di sini bercabang menjadi dua, ada R profundus dan R superficialis. Kemudian dari R superficialis bercabang lagi menjadi dua, ada N digitalis palmaris communis, dan di sini ada nervus digitalis palmaris propri. Mulus pada regio antebrachii dan kinesiologinya. Nah, di sini ada musculus pronator teres, di sini ada musculus flexor carpi radialis, di sini ada musculus flexor carpi ulnaris, di sini ada musculus palmaris longus. Di sini ada musculus flexor digitorum superficialis, di sini ada musculus flexor pollicis longus, di sini ada musculus flexor digitorum profundus. Nah, di antara dua tulang ini terdapat musculus pronator quadratus. Kemudian di sini ada musculus brachioradialis, di sini ada musculus extensor carpi radialis longus, dan di sini ada musculus extensor carpi radialis brevis. Dari sisi ini terdapat musculus extensor digitorum dan musculus extensor digi minimi. Di sini ada musculus extensor carpi ulnaris, di sini ada musculus extensor pollicis longus, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor indis, musculus extensor pollicis brevis. Nyambung dengan juga. Di sini ada musculus supinator, kemudian ventral superficial medionis,
kali vektor kardinalis. Kemudian pada Regiomanus terdapat musculus opponens pollicis. Musculus abductor pollicis diinervasi oleh ramus recurrens dan nervus medianus. Flexor digiti minimi dan musculus opponens digiti minimi diinervasi oleh morphulus dan nervus ulnaris. Musculus opponens digiti minimi musculus flexor digiti minimi kemudian musculus opponens digiti minimi. Kemudian musculus interosseus dan musculus lumbricans diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian musculus palmaris diinervasi oleh ramus superficialis dan nervus nervaris. Kemudian seorang pria berumur 20 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia mengalami bunyi kerak dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kecelakaan, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Pertanyaan pertama, jelaskan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap. Yang kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Yang ketiga, jelaskan anatomi os. Anatomi penyusun articulatio yang lengkap. Nah, ini penyusun articulatio genu. Di sini ada femur, tulang tibia, dan tulang fibula. Dari tulang femur dan tibia, di sini terdapat ligamen kolateral tibial, di sini terdapat meniscus medialis. Nah, ini ada ligamen patella, di sini ada patella. Kemudian di sini ada musculus quadriceps femoris tendon. Di sini ada epicondylus medialis. Di sini ada tubular tibia. Dan ini ada ya tulangnya tadi. Kemudian dari sisi sini, di sini ada ligamen posterior. Posterior ada di dalam sini. Nah, ini berfungsi supaya tulangnya tidak tidak geser walaupun sudah dibentuk ligamennya seperti ini, saja harus ditahan dari dalam supaya tidak mana-mana. Di sini ada kolis tulang rawannya. Kemudian di sini juga ada ligamen cruciatum posterior. Di sini ada ligamen cruciatum anterior. Di sini yang menghubungkan antara tibia dan terdapat ligamen capitis fibula anterior. Kemudian os femur. Pada os femur terdapat caput femoris yang berupa buntalan di bagian sini yang nantinya capitis femoris nantinya berdekatan dengan acetabulum dicoxe. Nah, di sini ada column femoris, di sini ada trochanter major, dan di sini trochanter minor. Jadi sisi sebaliknya ada trochanter mayor, bawah sini jadi trochanter minor. Kemudian tengah sini bagian depan yang halus ini terdapat corpus femoris. Nah, di sini ada epicondylus lateralis, dan epicondylus medialis. Kemudian di bagian femur di tempat yang dua ini terdapat dua garis. Nah, garisnya itu yang pertama labium lateral dan labium medial. Disebut juga linea aspera. Epicondylus lateralis kalau dari sebaliknya terlihat seperti ini. Kemudian di sini ada sebaliknya ini ada dialis dan condylus lateralis. Nah, ini sebelum dari linea aspera, awalnya berawal dari linea pectinia. Dari sini turun ke bawah sampai sini berhenti di linea supracondylaris lateralis dan yang satunya berhenti di linea supracondylaris medialis. Nah, untuk melihat mana yang kanan mana yang kiri, ini dilihat dari belakangnya. Kalau ada ini berarti ini posisinya di belakang, kemudian kita lihat posisinya. Ini berarti kalau ini ada di kanan, berarti gambarnya sesuai gambar itu berarti di kanan.
Sekian video laporan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.